Nah, Pak Saleh, ini bagi saya krusial. Mungkin Pak Saleh pernah baca literaturnya, saya belum pernah baca literaturnya dan masih menjadi pertanyaan saya sampai sekarang. Apakah ya, tarian Whirling Dervish itu benar-benar dilakukan oleh Rumi? Menurut saya sih enggak. Nah, ini atau jangan-jangan itu hanya tafsiran sahabat-sahabatnya. Ya. Ketika sahabatnya melihat sekelumit Rumi sedang overflowing, Ya. dan kemudian dia menerjemahkan itu menjadi Whirling Dervish. Rumi enggak menari, Pak. Rumi tidak menari. Rumi enggak menari, Pak. Ini keren tuh. Rumi tidak menari. Oke, Pak Saleh. Penafsiran orang dan itu dijadikan industri. Dan itu jadi industri. Oke, Pak Saleh. Menurut saya loh, Pak Agung. Iya. Boleh orang lain berpendapat lain ya. Iya, nanti kalau ada apa-apa hubungi Pak Saleh ya, jangan saya. Tapi ini bisa kita pertanyakan kan? Artinya bisa kita pertanyakan, siapa tahu ada jawaban. Ya. Karena saya sekelumit yang pernah saya tahu itu adalah ketika Rumi wafat, majelisnya ini kan diteruskan oleh anaknya ya, Sultan Walad. Nah, tari Rumi itu baru berkembang di majelis yang dibawa oleh Sultan Walad ini. Tarian itu setelah kematiannya kan? Setelah kematian, betul, iya. Setelah kematian. Dan ini bisa jadi pertanyaan kita itu kita perluas, Pak Saleh. Apakah sebuah ibadah jangan-jangan itu juga tidak diajarkan oleh si sumber ibadah itu gitu. Itu hanya tafsiran teman-temannya gitu. Kayak Rumi tadi. Kalau Pak Saleh bilang Rumi tidak menari gitu. Kalau ibadah, aku no komen, Pak. ini kan tadi pertanyaan kan jangan-jangan kan kita hanya jangan-jangan aja kan, jangan-jangan, jadi belum tentu itu benar kan, jangan-jangan kayak Rumi tadi. Dan cross border, Pak. Jangan-jangan Rumi tidak menari gitu kan. Kenapa saya mengatakan itu, Pak Agung? Karena tarian itu tercipta setelah Rumi. Iya. Dan itu dimakan Rumi. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Rumi menari. Nah, oke. Berarti kalau kalau tidak ada bukti Rumi menari dan itu diteruskan setelah Rumi wafat di dalam majelis ya, Maulana ordonya Rumi gitu kan, Rumi yang diteruskan oleh Rumi, ya. Sultan Walad itu, bisa nggak Pak Saleh kalau tarian itu sebagai penghormatan kepada Rumi gitu, tercipta sebagai penghormatan gitu? Bisa, Pak. Bisa. Atau sebagai sebuah cara untuk menghargai Rumi. Menghargai Rumi. Ya, dengan tariannya. Diciptakan tarian yang melampaui kesadaran dengan tanpa tata cara, karena Rumi tidak memakai tata cara, sehingga itu untuk semacam penghargaan Rumi dan jadi tarian Rumi. Dulu saya memendam pertanyaan ini lama, Pak Saleh. Jadi baru ini saya juga tanyakan di depan teman-teman. Nah, pertanyaan saya itu tadi, apakah Rumi itu menari? Pertanyaan saya dari dulu. Jadi setiap acara Whirling Dervish saya selalu menceritakan Rumi. Nah, nanti di Oktober saya akan ralat itu semua. Tapi ini personal loh, Pak Agung. Betul. Karena saya tidak pernah melihat atau membaca Rumi menciptakan tarian itu. Nggak pernah, Pak Agung. Dan itu terjadi setelah kematiannya dia. Kalau Rumi menulis ini kan bukti otentik. Bukti otentik. Rumi berpuisi. Iya. Itu bukti otentik. Betul. Rumi bergasal, dia membacakan puisinya disertain, itu kan budaya Persia ya, musik-musiknya, itu bukti otentik gitu kan, karena ada kitabnya. Ada kitabnya. Yang ditulis Rumi. Nah, tarian ini memang kalau itu dilakukan oleh Rumi sendiri, pasti dia buat tata cara, pasti dia buat semacam guidance-nya, Pak. Kursus atau guidance-nya. Dan itu nggak ada kan? Kursus tarian Rumi gitu. Iya, kursus tarian Rumi. Sahabatku, ayo tak ajarin gitu, enggak ya? Sama ketika kita balik lagi ke tadi, ayo tak ajarin ibadah gitu kan, enggak ya?
Oke, kalau itu berarti dan itu sah ketika orang melakukan tarian Rumi sebagai bentuk penghargaan kepada Rumi karena Sang Maulana sudah melahirkan karya-karya hebat yang tentu bermanfaat bagi kehidupan gitu ya. Tapi tentu saja ya teman-teman semuanya yang mendengarkan ini bisa memberikan pendapat karena Boleh, ini kan bukan sebagai pendapat satu-satunya kan, kita sedang mengembangkan sebuah cakrawala. Siapa tahu ada literatur yang memang membuktikan bahwa Rumi menari. Karena kalau saya baca dari A.J. Arbery ini juga mengemukakan satu pertanyaan yang sama. Apakah Rumi menari? Dan tarian itu ada besar setelah Rumi wafat, dekade yang diteruskan oleh anaknya. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian tarian itu tidak berguna kan? Bukan begitu kan masalahnya? Bukan begitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk menyelami cinta dari cintanya Rumi gitu. Betul. Atau metode ya. Ya, cara gitu. Cara untuk membuka pintu gerbang itu. Untuk mengalami cinta Rumi gitu. Ya. Untuk mengalami cinta Rumi. Iya, untuk mengalami cinta Rumi. Karena bagi saya kalau orang belajar puisi atau berpuisi ya Pak Ben, kalau perasaannya tidak meluap, kan puisinya jadi seperti kering kan? Nah, perasaan meluap ini kan bisa senang, bisa sedih, bisa suka, bisa duka gitu kan. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Agung, menurut Pak Agung? Rumi ketemu Sam Tarbis, kenapa dia tiba-tiba menjadi kehilangan akal sehatnya? Nah ini sebetulnya yang saya tanyain Pak Saleh, bukan Pak Saleh tanyaan saya di sesi ini. Sudut pandang Pak Agung gitu kan. Sudut pandang kan boleh Pak Agung ya. Justru saya mau tanya sama Pak Saleh. Jadi Rumi kehilangan akal sehatnya. Betul. Kalau orang melihatkan Rumi kehilangan akal sehat gitu kan. Ya. Kehilangan akal seperti betul. Dia berhenti mempelajari fikih, bahkan berhenti mengajarkan. Nah, seperti kehilangan akal sehat kan. Ya. Nah, kemudian ahli-ahli fikih saat itu tentu menjudgment Rumi sesat. Iya. Dan bahkan di satu cerita juga mereka mengejar-ngejar Sam Tarbis. Iya. Yang diancam dibunuh dan kemudian tiba-tiba Sam Tarbis kan hilang. Ya. Nah ini kan masih jadi misteri kan, apakah itu dia menghilang pergi dari keluarga takotakinya atau memang dibunuh kan gitu. Betul, atau dihabiskan kan, itu misteri kan, itu misteri. Tidak ketahui jawabannya Pak. Tidak diketahui jawabannya. Nah kalau Pak Saleh melihat dari cerita Rumi ini sendiri, mengapa Rumi bisa berubah 180 derajat Pak Saleh? Kalau menurut saya Pak Agung, dia itu tidak menggunakan lagi kata-kata yang seperti biasa. Dia berhenti mengajar kan Pak Agung. Dia tersadarkan setelah ketemu Sam Tarbis, tidak menggunakan banyak kata-kata lagi Pak Agung. Dia hanya berpuisi. Dia hanya membuat puisi lah. Seperti itu Pak Agung. Mungkin nggak Pak Saleh? Ini kan pertanyaannya kan, mungkin nggak kalau Rumi tidak ketemu Sams dan masih menjadi ahli fikih dan dia menulis buku, mungkin nggak dia menjadi semenggelegar atau ini kan powerful ya. Fi Masnawi menjadi powerful. Betul. Mungkin nggak dia menjadi se-powerful ini gitu. Enggak. Karena ahli fikih banyak di zamannya. Oh, ini bisa menjadi peta ya bahwa ahli fikih banyak di zamannya. Banyak. Yang mempelajari fikih banyak. Iya. Bukan cuma dia. Dan ketika Rumi mengajarkan fikih, itu sama dengan yang lain ya? Sama. Di madrasah dia kan, sekolah-sekolah agama kan. Oke. Fikih itu apa sih masalahnya? Fikih itu etika sih sebenarnya, tata cara ya. Etika, tata cara. Tata cara kita berhubungan dengan Tuhan dan tata cara kita berhubungan dengan manusia. Itu fikih sebenarnya. Misalnya contoh mudahnya apa Saleh? Contoh mudahnya misalnya fikih itu kita beribadah, cara kita beribadah kepada Allah. Kepada Allah, dan itu ya tata caranya kan kita sholat, kita ritual, terus
Yang satunya lagi adalah muamalah dengan manusia, misalnya muamalah dengan berhubungan dengan Pak Ben, menggunakan kata-kata yang baik, tidak menjustifikasi dia. Kalau pembagian warisan itu termasuk fikih nggak, Ustaz? Termasuk. Cara membagi warisan, Ya, oh itu termasuk fikih ya? Sub-subnya itu sangat banyak sub-subnya Pak Agung. Oke, dan itu dipengaruhi oleh apa Pak Saleh? Mungkin kalau kita melihat ya, kadang orang melakukan dengan cara ini. Nah, perbedaan itu disebabkan oleh apa? Budaya kan? Budaya. Iya, budaya. Nah, misalnya kayak ada yang bilang anjing itu haram, ada yang bilang anjing itu nggak haram. Nah, perbedaan itu tuh disebabkan oleh apa? Itu kan fikih ya? Iya, fikih. Kayak Hanafi, Hambali itu boleh kok piara anjing. Oh, di mazhab mereka itu Maksud boleh. mereka. Karena tempat tinggal dia beda. Yang membedakan itu karena tempat tinggal. Oke. Nah ini menarik. Mengapa sebagian besar rakyat Indonesia atau masyarakat kita itu hanya memandang satu aturan fikih itu yang mutlak gitu, sehingga kayak tadi dia nggak mau tahu kalau ada ternyata mazhab yang membolehkan piara anjing. Karena apa itu? Dan mereka menganggap bahwa aturan yang dia tahu itulah yang benar. Hanya tahu itu gitu. Ini sebenarnya saya nggak kompeten jawab ini Pak, karena ini kan melukai banyak orang kan, akan menimbulkan sudut pandang yang berbeda kan Pak, friksi gitu. Jadi kesimpulannya kuat-kuatan aja deh seperti itu. Enggak, maksud saya mengapa kok tidak berpikiran terbuka bahwa ada banyak mazhab gitu? Ya ada 4, ada mazhab beda kan. Nah seperti apakah karena pendidikannya Iya. yang mereka nggak ngerti ya, gitu? ajaran yang masuk di Indonesia. Gimana kan? Jadi berdasarkan imam siapa yang dipakai. Nah kalau misalnya Mas Saleh, kalau banyak masyarakat yang tahu bahwa ada beberapa mazhab dan semuanya diakui di tingkat ulama juga tidak diperdebatkan gitu kan, sebetulnya masyarakat oke-oke aja kan ya? Oke-oke aja. Kalau mereka tahu gitu. Seandainya mereka tahu. Mereka tahu misalnya, oh ulama ini boleh, ulama ini nggak boleh. Di tingkat mereka nggak berantem kok. Ya udah kita nggak usah berantem gitu. Biasanya yang berantem kan memang di grassroots. Dan itu bisa disengaja. Bisa. Karena dikondisikan. Dikondisikan. Apalagi mau pemilu ini Pak Saleh. Politik kan? Politik. Bentar lagi kan pemilu. Gitu. Iya. Februari ya? Februari apa April ya? Februari. Ya jangan sampai ini di take down ya gara-gara pemilu. Tapi enggak lah, kan enggak ada hubungannya dengan Ya, itu, enggak ada kopi hubungannya ya. dengan itu. Warung kopi bisa benar bisa salah. Nah, Kopi. dan menarik menurut Pak Saleh, karena Pak Saleh juga mendalami fikih. Nggak dalam-dalam amat sih Pak. Ya kalau sudah turun itu kan dalam juga Boleh lah. daripada saya gitu kan. Ya kalau itu bagus Iya. ya. Banding yang lain banyak lebih. Nah, menurut Pak Saleh bagaimana supaya masyarakat kita itu lebih cerdas sehingga dalam melihat fikih itu nggak saklek-saklek amat gitu. Literasi. Dan siapa yang harus memulai itu Pak Saleh? Guru-guru agama. Guru-guru agama. Nah kalau guru agamanya hanya tahu satu mazhab, Nah, itu dia itu yang jadi masalah. masalah. Jadi bagi teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan atau pendidikan fikih, pendidikan agama, paling tidak mereka berwawasan luas. Ya. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, dia mempunyai jawaban perbandingan ya Pak Saleh. Betul. Kamu mau pilih mana kalau ini seperti ini, dan itu jarang atau banyak dilakukan Pak Saleh. Orang yang ketika tanya sama Pak Saleh aku mau minum anggur nih, tapi nggak mabuk gitu, boleh nggak gitu misalnya. Nah, Boleh. kemudian Kalau aku sih boleh. Pak Saleh memberikan perbandingan gitu kan. Iya. Kalau menurut ini, menurut ini, Iya. silakan kamu mau Iya, ambil kamu yang mana gitu. Pilih yang mana? Nah itu kan nggak banyak yang melakukan seperti itu Pak Saleh. Sebenarnya banyak Pak Agung. Aha. Banyak yang punya wawasan luas, apalagi di zaman sekarang ya. Hmm. Udah banyak. Yang tidak mempersoalkan itu masalah pokok. Kan kadang-kadang yang dipersoalkan masalah kecil aja Bang. Yang ternyata kalau di Islami itu nggak masalah. Oh iya. Nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya kalau minum anggur kan nggak sampai mabuk kan? sampai. Kan itu ya anggur kan buah juga gitu kan? Betul. Buah fermentasi ya sama Betul. kayak tape juga kan? Betul.
Kita makan tape nggak apa-apa, tapi anggur dilarang gitu kan, sama-sama fermentasinya. Sama-sama fermentasi. Apalagi kalau tape yang hijau yang itu apa? Yang ya sedikit lebih keras daripada tape apa namanya, tape singkong kan? Si uli-uli. Tape uli, tape ketan itu kan kalau sudah ada Ya, airnya kadar alkoholnya lumayan. Lebih tinggi ya. lebih tinggi daripada singkong gitu kan? Betul. Nah, bagaimana kalau kita minum anggur? Ya. Ide yang bagus. Orang kemarin ada yang protes masalahnya. Kenapa kok minumnya anggur, wah itu western minded? Betul, Bang. Nah, mereka nggak tahu kan kalau Di Bali kan ada berapa? betul banyak lokal, istilahnya anggur-anggur lokal itu yang sudah menjadi produk UMKM gitu. Betul. Ini sebenarnya kita bicara anggur apa rumi sih? Rumi juga dalam sebuah ceritanya itu juga pernah disuruh sama Sam Tabris untuk membelikan anggur di sebuah kedai anggur. Nah, itu menimbulkan kericuan itu. Karena masyarakat langsung ini kan. Oh iya. Saya pernah dengar Aku pernah cerita baca itu. juga Iya. Iya kan? Loh, Rumi kok sebagai seorang guru kok dibawa masuk ke kedai anggur? Nah, itu terjadi kekisruan, Ya. kekisruan lah Kekisruan. masyarakat. Gitu. Dan sementara jauh di rumah di suatu tempat, Sam Tabris sendiri senyum-senyum melihat respon dari masyarakat. Ya. Gitu. Betul, Pak. Ternyata ini bagian dari kayak seperti ruang diri, Pak. Ini adalah untuk menjatuhkan ego keakuan si Rumi tentang bahwa dia seorang yang suci. Tujuan Sam ternyata seperti itu, untuk meruntuhkan ego Rumi tentang Identitas ya, identitas diri. label suci. Karena selama itu dia dikenal sebagai ahli fikih. Ya. Kan nggak mungkin ahli fikih minum anggur kan? Ya. Disuruh minum anggur. Itu merusak nama baiknya. Ya. Itu salah satu. Betul. Dan ini yang Barrier ego. yang juga penting ya Pak Saleh, label gitu ya. Ya. Label misalnya saya dikenal sebagai seorang guru spiritual gitu misalnya. Benar. Kemudian karena label itu, maka saya harus menjaga gitu. Ya menjaga dari pakaian saya. Karena saya terikat dengan label kan. Kata-kata saya harus saya atur gitu. Kalau saya guru spiritual dan saya bicara sama Pak Saleh, maka saya harus tampak seperti orang yang sedang selalu tercerahkan gitu. Misalnya saya begini, iya Pak Saleh, hidup itu memang menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Kok mengingatkan seseorang? Nah, loh, kan saya terhubung, Pak Win. Kan saya terhubung gitu kan. Nah, ketika label itu kita tinggalkan, orang mungkin akan sulit. Misalnya kayak tadi tiba-tiba minum anggur, sehingga orang kan bilang, wah, orang spiritual kok minum anggur misalnya. Atau kemudian ketika kita ngomong ngablak gitu kan, ketawa ngakak-ngakak gitu. Iya. Mungkin nggak kalau dulu Rumi itu juga sama sahabat-sahabatnya itu juga ngakak-ngakak gitu, ketawa gitu. Saya kok yakin ya Bang. Cuma dulu kan belum ada medsos. Iya, Nggak bisa di-upload. iya. Belum ada foto, belum ada foto. itu. Tetapi kan kalau kita melihat bahwa seseorang yang menyelami cinta itu hidupnya kan menjadi merdeka, kali ya. Iya. Menjadi karena tidak terikat dengan belenggu ya. Betul Bang.